Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kali ini berjudul Abu Nawas menangkap harimau berjenggot. Dikisahkan, pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid terlihat gusar, seakan menyimpan amarah. Selang beberapa saat, pengawal raja disuruh untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Dengan senang hati, Abu Nawas menerima undangan yang mulia raja. Setelah sampai di hadapan raja, Tuanku Raja Harun al-Rasyid memberi perintah dengan lantang. Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan engkau aku tugaskan untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapanku. Titah sang raja dengan tegas. Baiklah yang mulia, saya akan melaksanakan tugas ini, jawab Abu Nawas. Sudah menjadi wajar, Abu Nawas kali ini serius kalau tidak ingin dipenjara. Dia mengetahui bahwa Raja Harun al-Rasyid tidaklah main-main. Abu Nawas bisa menangkap keinginan Raja Harun al-Rasyid yang tidak masuk akal ini. Apalagi waktu yang diberikan kepadanya hanya 8 hari saja. Oleh karena itu, Abu Nawas memeras otaknya agar titah raja bisa terlaksana dengan lancar. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memerintahkan tukang kayu untuk membuat kandang harimau yang kuat. Pengerjaannya berlangsung selama 3 hari dan akhirnya selesailah kandang harimaunya. Yang belum ada cuma harimau berjenggotnya untuk mengisi kandang tersebut. Ia kemudian berpesan kepada istrinya, jika ada tamu berjenggot yang datang, maka harus duduk di kandang tersebut. Pada siang itu, Abu Nawas melaksanakan sholat zuhur di musola dekat kampungnya. Selesai sholat berjamaah, Abu Nawas tak segera beranjak dari tempat duduknya. Dan akhirnya, dia didatangi oleh sang imam. Tumben sekali Abu Nawas, Anda sholat berjamaah di sini, kata sang imam. Abu Nawas tak langsung menjawab, tapi dia menunjukkan raut wajah sedih. Saat ditanya oleh sang imam kenapa bersedih, tapi Abu Nawas enggan menjawab. Dan barulah setelah dipaksa mengatakannya, ia mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada sang imam. Sang imam tampak penasaran sekali dan tak sabar ingin mendengar ceritanya. Semalam saya cekcok dengan istri dan aku pun bertengkar hebat. Karena itulah aku meninggalkan rumah dan sholat di musola ini, ujar Abu Nawas. Lalu sang imam meminta izin kepada Abu Nawas agar diperbolehkan mendatangi istri Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan Abu Nawas mengizinkan sang imam. Sang imam dengan cekatan menemui istri Abu Nawas. Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin? Apalagi kehidupan suamimu Abu Nawas tidak karuan. Jadilah istriku saja, kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun.
ujar pria yang sudah lama menginginkan istri Abu Nawas ini. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Namun tak lama kemudian, terdengar suara pintu diketuk oleh orang lain. Dan saat itulah sang imam terkejut dan bingung harus bersembunyi di mana. Namun istri Abu Nawas menyarankan untuk bersembunyi di kamar Abu Nawas yang ada kandang harimaunya. Akhirnya, masuklah sang imam ke kandang macan itu, lalu ditutupi kain oleh istri Abu Nawas. Saat Abu Nawas bertanya kepada istrinya, apa yang ada di kandang harimau? Dijawabnya, tidak ada apa-apa. Setelah waktunya tiba, Abu Nawas membawa kandang harimau beserta imam ke istana, dan para penduduk banyak yang menyaksikan karena penasaran seperti apakah wajah harimau berjenggot itu. Betapa malunya sang imam dengan kejadian seperti itu. Dia tetap menyembunyikan wajahnya hingga ke hadapan raja. Sang imam semakin malu ketika baginda raja mencoba menatap wajah sang imam dan membuang muka ke arah yang berlawanan. "Apa-apaan kau ini, Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" ujar baginda raja. "Betul, baginda. Tahukah baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini?" tanya Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menceritakan kronologis kejadiannya. Betapa sang imam semakin menundukkan kepalanya, dan baginda terlihat murka karena sebagai imam seharusnya dia mampu memberikan contoh dan teladan kepada warga. Sebaliknya kok malah mengganggu istri orang yang merupakan perilaku tidak terpuji. Setelah itu sang imam dicopot dari jabatannya, dan Abu Nawas malah diberi hadiah oleh Raja Harun al-Rasyid berupa uang emas. Wah, ada-ada saja ya ulah Abu Nawas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.